Mari Bapak Ibu kita berdoa. Tuhan, pada saat ini kami berdoa dan bersyukur untuk segala kebaikan Tuhan. Karena kami percaya ketika kami hadir bersama-sama di hadapan-Mu, karena Allah Roh Kudus menggerakkan hati kami. Bukan karena kemauan kami semata kami hadir di tempat ini. Tapi kami percaya Allah Roh Kudus sekali lagi mempersiapkan hati kami untuk dapat memperdalam relasi kami dengan Tuhan. Membangun keintiman kami dengan Tuhan dan semakin mengenal lebih dalam akan Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Oleh karena itu pada saat ini ketika kami akan belajar bersama-sama firman-Mu, topanglah setiap kami, berikan pengertian bagi setiap kami, sehingga setiap sesi di dalam konferensi ini Tuhan dapat menolong setiap kami untuk memahami firman-Mu. Demikian kami berdoa dan kami memohon hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom Bapak Ibu. Kita bersyukur pada hari ini kita dapat hadir bersama-sama untuk kembali belajar firman Tuhan. Di dalam konferensi ini kita sama-sama akan bergumul tentang satu tema berbicara tentang spiritual transformation. Ini menjadi bagian yang sangat penting di dalam kehidupan kita. Alasannya sangat sederhana Bapak Ibu Saudara sekalian adalah berbicara tentang bahwa segala sesuatu yang dikatakan hidup, ya, segala sesuatu yang dikatakan hidup pasti mengalami transformasi. Jadi kalau kemudian kita tidak mengalami transformasi Bapak Ibu, maka menjadi satu pertanyaan bagi setiap kita, apakah kemudian kita the living being? Apakah kita dalam makhluk hidup? Ini menjadi bagian yang penting. Nah cuma masalahnya adalah begini Bapak Ibu, ketika Allah menciptakan kita dengan sempurna, kita bukan hanya diciptakan dari konteks fisik saja, tetapi juga roh. Pada umumnya kita mengalami transformasi dalam konteks fisik. Kita bertumbuh sehingga kita menjadi kuat. Pertanyaannya adalah apakah kemudian dalam area roh kita juga kita mengalami transformasi. Nah itu menjadi pertanyaan bagi kita. Karena kalau fisik kita bertumbuh, maka kemudian fisik kita menjadi kuat. Kalau roh kita tidak bertumbuh, maka kemudian roh kita tidak menjadi kuat. Sehingga orang-orang Kristen akan hidup penuh dengan pergumulan. Kita memiliki kuasa, tapi seolah-olah kita tidak berdaya menghadapi dunia ini. Kenapa itu bisa terjadi? Jawabannya sederhana Bapak Ibu, karena kita tidak mengalami transformasi dalam hal spiritualitas kita. Kehidupan kita, pertumbuhan kita tidak balance. Masalahnya adalah di dalam perjalanan gereja modern Bapak Ibu, kita banyak dituntut dengan aksi. Kita melayani, Bapak Ibu sibuk dengan berbagai hal, tanpa kemudian memperdalam pertumbuhan kita di dalam Tuhan. Sehingga Bapak Ibu Saudara sekalian dapat dikatakan kita bertumbuh semakin gemuk tapi tidak dalam. Ketika angin topan datang Bapak Ibu, maka akan sangat gampang bagi Anda dan saya untuk terhempas. Jawabannya juga sederhana, semua itu terjadi semata-mata karena kegagalan transformasi spiritual. Sehingga ini menjadi topik yang sangat penting bagi setiap kita. Selama 5 sesi, selama 2 hari ini Bapak Ibu, kita akan belajar bersama-sama. Pada saat ini saya akan mengajak kita untuk melihat satu bagian firman Tuhan yang akan mengarahkan kita untuk melihat kunci daripada transformasi itu. Dengan kita mengenal kunci transformasi itu Bapak Ibu, maka kemudian kita dapat belajar dan kita dapat mengkondisikan kehidupan kita untuk mengalami transformasi. Sehingga kita dapat bertumbuh. Teksnya cukup pendek sehingga saya rindu mengajak setiap kita untuk membaca bersama-sama dari Roma pasal 12 ayat 2. 1, 2, 3. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Bapak Ibu Saudara sekalian, untuk dapat menolong kita lebih memahami teks ini, maka kemudian saya terjemahkan langsung dengan kemudian menyertakan setiap kalimat sambung. Setiap kalimat sambung, kata-kata sambung yang ada di dalamnya untuk menolong kita dapat memahami dengan lebih lengkap. Kalau kemudian kita perhatikan di layar, setiap kata warna kuning Bapak Ibu itu tidak terdapat di Alkitab kita. Tetapi di dalam terjemahan bahasa aslinya kata itu ada. Kalau itu dimasukin ke dalam Alkitab, ketika kita membacanya kita akan bingung, gitu ya. Kenapa? Karena secara tata bahasa Indonesia itu kurang tepat. Tetapi dengan keberadaan beberapa kata ini menolong kita untuk melihat situasi dan kondisi pada saat itu mengapa surat Roma terutama teks 12 ayat 2 ini keluar. Oke? Nah, sekali lagi Bapak Ibu bolehkah kita baca bersama-sama? 1, 2, 3. Janganlah kamu tetap menjadi serupa atau menyatu dengan dunia ini, tetapi jadilah tetap diubahkan oleh pembaharuan pikiranmu, sehingga kamu dapat membedakan atau menguji manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna.
Untuk menolong setiap kita dapat memahami Bapak Ibu, ada sedikit background yang saya ingin mengajak kita perhatikan bersama-sama. Yaitu ketika kita melihat bagian yang pertama di dalam teks ini, dikatakan janganlah kamu tetap menjadi serupa atau menyatu dengan dunia. Ketika kita memperhatikan teks ini, maka kemudian kita dapat menyimpulkan bahwa teks ini bukan ditujukan untuk petobat baru. Teks ini bukan ditujukan untuk orang yang baru mengenal Tuhan Yesus. Atau teks ini ditujukan kepada mereka yang belum mengenal Tuhan Yesus. Tidak. Teks ini ditujukan untuk setiap murid-murid Kristus yang di dalam kondisi zaman itu dengan kita pada saat ini bergumul hal yang sama. Kita sedang dimuridkan oleh dunia. Kita sedang menjadi serupa dengan dunia. Bapak Ibu, ini menjadi satu bagian yang mengajak kita untuk melihat betapa urgensinya tema ini di dalam kehidupan kita. Sasaran utama ketika kita hidup di dalam dunia ini, ketika kita mengakui setiap kita adalah murid Kristus, maka kita adalah sasaran utama bagi dunia untuk menyeret setiap kita keluar dari Allah. Dunia tidak senang kita ikut Allah. Iblis tidak suka kita ikut Allah. Iblis tidak suka kita semakin mengenal Allah. Otomatis kita adalah target utama dan dunia berusaha untuk menyeret kita keluar. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, hal yang sama terjadi dalam konteks murid pada saat itu. Makanya kenapa tulisannya adalah janganlah kamu tetap menjadi serupa. Karena pada saat itu mereka menjadi serupa. Dengan demikian Bapak Ibu saya dapat mengatakan teks ini, tema ini sangat signifikan untuk Anda dan saya. Karena kita hidup di tengah-tengah lingkungan bergereja. Kita rindu ikut Tuhan. Kita bergabung di dalam komunitas kita di Cross. Tetapi kenyataan realita kehidupan tidak semudah itu. Tantangan demi tantangan muncul. Ketika kita ikut Tuhan, komitmen dipertanyakan. Banyak hal kita bergumul. Kenapa itu bisa terjadi? Karena dunia berusaha untuk menyeret setiap kita. Kondisi kita exactly seperti murid pada masa itu. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, Paulus memberikan satu solusi ketika kita bergumul dengan teks ini. Jadi kita diminta untuk memilih Bapak Ibu. Kita cuma punya dua pilihan. Pertama, kita menjadi sama dengan dunia atau kita mau serupa dengan Kristus. Itu pilihan Bapak Ibu. Ya, itu pilihan. Kita tidak dapat memilih dua-duanya. Ketika di gereja maka saya serupa dengan Kristus. Saya punya hati yang lembut. Saya punya kejujuran, saya punya keotentikan. Tapi di luar kita tidak berlaku sedemikian rupa. Kita hidup di dalam dualisme. Ya, sangat sulit ketika saya belajar untuk menjadi murid Kristus di tengah gereja dan di tengah dunia. Saya dulu juga bekerja Bapak Ibu. Saya memiliki usaha toko. Sehingga ketika saya bergumul, ketika di gereja saya melihat kondisinya sangat kondusif untuk menjadi anak Tuhan yang baik. Tapi ketika di lingkungan kerja, seolah-olah kebalikan. Begitu. Ada tuntutan di balik itu, ada urusan dengan karyawan, ada urusan dengan customer. Sehingga seolah-olah karakter Kristus itu tidak bisa muncul di dunia kerja. Saya hidup di dalam dualisme. Murid-murid pada masa itu hidup di dalam dualisme. Anda dan saya pada zaman sekarang juga hidup di dalam dualisme. Dan itu permasalahan di dalam kekristenan. Kita dikatakan munafik. Bahasa sederhananya begitu Bapak Ibu. Oleh karena itu kita dituntut pada saat ini oleh Paulus untuk memilih. Mau ikut serupa dengan Kristus atau ikut serupa dengan dunia. Itu adalah sebuah pilihan. Ya, bahasa Inggris mencatatnya dengan sangat bagus sekali. Dikatakan bahwa jangan conform. Jangan dibentuk. Kecil Bapak Ibu. Tuhan bermain di dalam partai besar. Jadi Tuhan tidak ingin kita dibentuk oleh dunia karena Tuhan ingin kita dimuridkan. Kita ditransformasi, kita ditransform. Transform adalah perubahan esensi. Transform adalah perubahan bentuk dari DNA sampai kemudian karakter Bapak Ibu. Sehingga itu bukan hal yang sederhana hanya sekedar meniru. Pertanyaannya adalah bagaimana kemudian kita dapat mengalami transformasi. Jadi pada hari ini saya ingin mengajak kita untuk melihat beberapa hal berkaitan teks ini. Pendapat beberapa tokoh tentang teks ini. Sehingga kita dapat memahami benar-benar bagaimana caranya kita bertransformasi. Bukankah setiap kita merindukan kita dapat mengalami transformasi. Saya akan mulai dari tulisan Eugene Bapak Ibu Saudara sekalian yang mengatakan begini. Pelaku utama pembaharuan pikiran. Oke. Karena teks ini berbicara tentang pembaharuan budimu. Itu berbicara tentang pembaharuan pikiran. Sehingga bagaimana kita memiliki pemikiran terhadap satu hal, terhadap satu esensi, terhadap satu pergumulan kehidupan itu sangat penting. Dikatakan begini, pelaku utama pembaharuan pikiran adalah Allah. Ini pendapatnya daripada Eugene. Dikatakan bahwa kita berada di dalam posisi pasif, Allah berada di posisi aktif. Bagaimana mengalami transformasi itu bukan kuat kuasa, kita tidak mampu. Tapi Allah yang berinisiatif untuk mentransform kita.
Makanya Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau Bapak Ibu punya terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, BIS. Nah, BIS ini memiliki pemahaman yang sama dalam penerjemahannya dengan Eugene. Dikatakan begini, biarlah Allah membuat pribadimu menjadi baru supaya kalian berubah. Jadi ketika kita membaca teks ini seolah-olah kita berada di dalam keadaan pasif. Saya tidak mampu untuk mengalami transformasi, Allah yang berinisiatif. Jadi saya tinggal menunggu. Oke, nah ini adalah status posisi daripada Eugene ketika dia melihat teks ini. Kita melihat Timothy Keller, dikatakan begini, transformasi pikiran terjadi ketika kebenaran tentang Tuhan meluap dari pikiran, mengalir ke seluruh kehidupan kita. Kalau kemudian itu dijabarkan lebih luas di dalam tulisannya Bapak Ibu, kebenaran tentang Allah meluap di dalam pikiran kita karena ada inisiatif kita untuk belajar kebenaran Allah. Dan bagaimana itu tertransfer sampai seluruh kehidupan kita adalah berbicara mengenai bagaimana kita melakukannya. Dengan melakukan firman Tuhan kita mengalami transformasi kehidupan. Jadi Timothy Keller Bapak Ibu menempatkan bahwa kita perlu berinisiatif aktif untuk mengalami transformasi. Nah, pengertian yang diberikan oleh Timothy Keller ini terbalik daripada Eugene yang tadi kita baca. Eugene menempatkan kita berada di posisi pasif, Allah yang aktif. Ya. Sementara Bapak Ibu, Timothy Keller menempatkan bahwa kita perlu aktif untuk mengalami transformasi. Makanya Bapak Ibu kalau melihat terjemahan TB2 dikatakan begini, tetapi berubahlah secara aktif, dituntut untuk berubah. Berubahlah oleh pembaharuan budimu. Nah, di dalam TB2 mengadopsi pemikiran begini. Saya ingin mengajak kita pada saat ini ketika kita melihat dua pandangan ini, saya tidak paparkan semua pandangan, saya hanya memunculkan beberapa pandangan untuk kita bersama-sama melihat bagaimana menggali teks ini. Kita akan mendapatkan bahwa pertanyaan tentang jadi mana yang benar. Apakah kita berada di posisi aktif, kita harus berinisiatif aktif untuk kemudian mengalami transformasi. Atau kemudian kita memang tidak mampu, kita tidak sanggup, tapi Allah yang bertransformasi. Karena kalau kita tidak clear terhadap ini, kita pulang dengan kebingungan. Ketika membaca teks ini, jadi bagaimana saya bertransformasi? Nah, kita akan kebingungan. Nah, bagian yang berikutnya saya akan mengajak kita untuk melihat bagaimana menjembatani ini. Di dalam teks bahasa aslinya Bapak Ibu ketika saya tuangkan dalam bahasa Indonesia, tetapi akhirnya menjadi satu tata bahasa yang tidak enak didengar, tapi coba kita lihat bersama-sama. Dikatakan begini, tetapi jadilah tetap diubahkan. Oke. Tetapi jadilah tetap diubahkan oleh pembaharuan pikiranmu. Kita berada di kondisi pasif sekaligus aktif. Allah berinisiatif sekaligus menuntut setiap kita untuk berinisiatif. Oke. Jadi dengan demikian untuk menolong kita dapat memahami teks ini, kita berada di dalam keadaan pasif untuk bertransformasi, Allah yang aktif, atau kemudian kita juga ikut aktif di dalamnya, maka saya akan menggunakan kapal layar untuk menolong setiap kita. Ya, belakangan Bapak Ibu, kapal ini cukup terkenal di Jakarta, yang mengikuti informasinya, yang langganan Netflix tentu tahu tentang cerita ini, betul? Beberapa di antara kita mulai senyum-senyum tuh, cukup seru begitu ya. Saya belum nonton kapal ini. Bagaimana kapal ini dapat berjalan ditentukan oleh kemudi dan layar. Kapal ini tidak dapat jalan hanya mengandalkan kemudi. Betul? Dia membutuhkan layar. Setepat apapun kemudi itu diarahkan ke sasaran, tanpa kemudian ada angin yang membawa layar itu, maka kapal itu tidak akan berjalan. Tapi kalau kemudian layar itu dengan segala angin yang kuat, layar itu berhembus begitu ya, mendorong layar itu dan kapal berjalan tanpa kemudi, itu kapal berjalan tanpa arah. Sehingga dibutuhkan dua-duanya. Dua-duanya berperan aktif untuk kemudian dapat mencapai satu tujuan. Demikian kehidupan transformasi kita. Nah, kapal layar ini menolong kita untuk dapat memahami bagaimana mengalami transformasi. Sehingga dengan demikian saya dapat menyimpulkan begini Bapak Ibu. Ketika kita mengalami transformasi, transformasi itu dimulai dari Allah. Allah yang berinisiatif. Tetapi di dalam perjalanan itu menuntut inisiatif setiap kita untuk terus menerus hidup di dalam transformasi. Oke, sekali lagi. Allah yang berinisiatif untuk mentransformasi kehidupan setiap kita. Tetapi di dalam perjalanan itu Allah menuntut setiap kita untuk berinisiatif aktif hidup di dalam transformasi itu.
Sehingga ini bukan hanya pekerjaan Allah Roh Kudus. Ini adalah bergandengan tangan. Ini bekerja bersama-sama. Sehingga kita tidak dapat mengatakan, oh ya sudah kalau gitu saya tidak usah melakukan firman Tuhan. Saya tidak perlu melayani, saya tidak perlu menyembah Tuhan karena saya pasif. Tuhan yang aktif akan mengubah kehidupan saya. Oh tidak Bapak Ibu Saudara sekalian, kita dituntut aktif. Makanya mengapa ketika kita menjadi jemaat pasif, otomatis kehidupan kita menjadi tidak berkuasa. Padahal Allah berinisiatif. Padahal Allah aktif mentransformasi. Kenapa? Karena kita tidak hidup di dalam transformasi itu. Oke, nah ini menjadi cikal bakal seluruh sesi, menjadi landasan seluruh sesi yang akan kita ikutin sepanjang 2 hari ini. Sekarang kita sama-sama akan melihat urgensi pembaharuan pikiran. Mengapa penting untuk mengalami transformasi sebelum nanti kita belajar cara-cara untuk bertransformasi. Betul, satu sisi adalah Allah yang aktif. Tapi jangan lupa kita dituntut juga untuk hidup di dalam transformasi itu. Sekarang sebelum jauh kita mempelajari semua itu, kita mau melihat urgensinya. Why? Mengapa kita perlu mengalami pembaharuan pikiran? Yang pertama adalah dari tulisan J.B. Phillips, Bapak Ibu Saudara sekalian. Yang dikatakan adalah bahwa jangan membiarkan dunia membentuk pikiran Anda. Sekali lagi, jangan membiarkan dunia membentuk pikiran Anda. Tulisan ini muncul dari satu pergumulannya menulis sebuah buku Bapak Ibu yang sangat indah tentang segala hal kecatatan kekristenan dalam menjadi saksi di dalam misi bagi nama Tuhan. Ya, kecatatan kekristenan dalam bermisi bagi nama Tuhan. Dan didapati bahwa banyak hal terjadi kenapa? Karena kita dikonform oleh dunia. Kita dibentuk oleh dunia sedemikian rupa. Makanya kenapa di sini dikatakan jangan biarkan. Berarti artinya adalah ketika itu terjadi, kita secara personal, secara pribadi, esensi makhluk hidup, kita mengizinkan diri kita untuk kompromi. Makanya kenapa tulisan ini muncul. Jangan membiarkan dunia membentuk pikiran Anda. Semua dimulai dari pikiran. Bapak Ibu itu penting. Akar dari segala kejahatan Bapak Ibu Saudara sekalian dimulai dari pikiran. Kita tentu pernah mendengar bahwa segala sesuatu mulai dari hati. Tapi jangan lupa, hati dan pikiran, bagaimana cara pikiran mengontrol hati. Jadi kita belajar bersama-sama dari pengalaman J.B. Phillips. Yang berikutnya kita akan melihat berbagai penekanan urgensi yang tercatat di dalam Alkitab. Yang pertama adalah Kolose pasal 3 ayat 2. Paulus memberikan satu nasihat. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Dia memberikan satu garis yang jelas bagaimana cara hidup orang Kristen. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Roma 8 ayat 5 sampai 6 kita akan lihat bersama-sama di depan Bapak Ibu. Karena cukup pendek, saya mau ajak kita baca bersama-sama, boleh? Maksud saya Bapak Ibu saja yang baca. 1, 2, 3. Bapak Ibu tentu pernah mendengar berbagai nasihat Paulus tentang jangan hidup di dalam kedagingan kita. Kita tahu bahwa Tuhan Yesus pernah mengatakan bahwa roh itu penurut tetapi daging itu begitu lemah. Tetapi di dalam kenyataannya Bapak Ibu Saudara sekalian ketika kita bergumul dengan kedagingan kita. Bagian ini mengingatkan dengan sangat jelas kenapa itu bisa terjadi karena kita memikirkan. Itu sangat penting bagaimana kita memikirkan. Zaman sekarang sangat mudah bagi dunia untuk mendoktrin kita. Kita dikondisikan sedemikian rupa menjadi satu pribadi yang sangat pasif untuk menerima segala informasi yang ada. Dulu kita perlu aktif untuk mencari informasi. Saya pengen tahu tentang A, maka saya perlu aktif mencari A. Sekarang tidak perlu Bapak Ibu. Anda cukup di rumah dengan handphone Anda, dengan segala sosial media yang ada. Semua informasi datang kepada Anda. Anda menjadi konsumen untuk memakan semua informasi yang ada. Kita gendut Bapak Ibu, kita overweight, kita kolesterol terhadap semua informasi yang ada. Kita ditanamkan sedemikian rupa entah itu benar, entah itu tidak. Karena buktinya kita tidak saring. Apa yang kita lakukan berikutnya? Kita forward. Betul ya? Bapak Ibu dapat forward dari chat begitu. Yang kita lakukan, wih gitu ya. Langsung forward Bapak Ibu. Lihat, kita tidak lagi memiliki standar kebenaran. Kalau dulu ketika kita mendapatkan informasi kita mengecek. Benar gak ya? Betul ya? Tapi kalau sekarang otomatis Bapak Ibu. Tidak ada istilah kebenaran. Kebenaran berada di area abu-abu. Langsung forward, langsung forward, langsung forward. Lihat kita didoktrin oleh dunia sedemikian rupa tanpa kita sadar.
Dan kita kompromi Bapak Ibu. Kita tidak sadar dan kita hidup di dalamnya. Nah ini menjadi sesuatu yang sangat berbahaya. Sehingga sangat mudah bagi anak-anak Tuhan untuk hidup lebih banyak di dalam kedagingan daripada roh. Kalau Bapak Ibu pernah memiliki pengalaman, Tuhan kok saya susah sekali mau taat ya. Karena teks yang sama, karena kondisi yang sama, karena latar belakang yang sama. Ini perlu menjadi sarana bagi setiap kita untuk membangun urgensi. Mengapa kita perlu mengalami transformasi. Berikutnya, jadi Paulus membangun banyak sekali urgensi dan memperingatkan kita supaya kita mawas diri Bapak Ibu. 2 Korintus 11 ayat 3. Tetapi aku takut, yang dimaksud di sini adalah Paulus ya. Tetapi aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus. Sama seperti Hawa diberdayakan oleh ular itu dengan kelicikannya. Jadi di sini ketika Paulus membangun urgensi itu dan kemudian membangun setiap kita di dalam satu keadaan untuk mawas diri Bapak Ibu. Dia memperbandingkan keadaan pada saat itu dengan Kejadian pasal 3 ketika Hawa jatuh. Semua adalah berbicara soal manipulasi pikiran. Itulah sebabnya kenapa pada zaman sekarang untuk membuat anak-anak Tuhan jatuh, sarana yang dipakai oleh iblis, sarana yang dipakai oleh dunia juga berbicara tentang pikiran. Bapak Ibu terbiasa dengan motivasi, Bapak Ibu terbiasa dengan positive thinking, ya. Semua berbicara soal pikiran dan kita menjadi konsumen terhadap semua hal itu. Dan itu menyeret kita semakin jauh dari keserupaan kita dengan Kristus. Dan itu sangat berbahaya Bapak Ibu. Secara penampilan kita kelihatan seperti mirip Kristus. Tapi dalamnya Bapak Ibu kita jauh dari Kristus. Sangat berbahaya. Itulah sebabnya mengapa Paulus menuliskan banyak hal. Hati-hati terhadap pikiranmu. Jaga pikiranmu. Itulah sebabnya kenapa Roma 12 ayat 2 muncul. Kamu harus mengalami transformasi pikiran. Sehingga perubahan pikiran itu sangat penting. Makanya Bapak Ibu Saudara sekalian, dari jemaat mula-mula sampai di dalam tradisi kekristenan Bapak gereja. Gereja ditempatkan sebagai sekolah untuk dapat mengenal Allah. Itulah peran gereja sebenarnya. Tapi di dalam perkembangan zaman gereja berubah. Gereja menjadi tempat beraktivitas, tempat untuk having fun. Bagaimana menjual gereja semakin banyak fun. Bapak Ibu cari aja semua di Instagram. Bagaimana orang mempromosikan gereja. Datanglah ke gereja kami. Begitu ya. Pertama, tempat nyaman. Pakai band. Pengajarannya, doktrinalnya, injili dan bla bla. Kalau iklannya seperti itu Bapak Ibu, berarti konsumennya siapa? Jemaat orang kan. Gereja tidak lagi berinjili Bapak Ibu. Gereja tidak lagi bermisi. Dan itu terjadi pada zaman sekarang. Sangat ironis. Kenapa itu semua terjadi? Karena anak Tuhan tidak mengalami transformasi pikiran. Kita didoktrin, dimuridkan oleh dunia sedemikian rupa. Oleh karena itu Bapak Ibu ketika kita mengetahui urgensi ini, maka kita sama-sama akan belajar tentang bagaimana kita dapat mengalami transformasi pikiran. Dan bagaimana caranya kita dapat mengalami pembaharuan pikiran. Selama hari ini dan sampai besok Bapak Ibu ada kemudian 3 I yang akan kita belajar bersama-sama. Yang pertama adalah kejelasan identitas di dalam Kristus. Yang kedua adalah bagaimana kemudian kita belajar serupa. Imitation of Christ. Bagaimana kita semakin serupa dengan Kristus. Dan yang ketiga, intentional life in Christ. Ini menjadi bagian penting. 3 inilah yang akan menolong kita untuk bagaimana mengalami transformasi di dalam kehidupan kita. Sepanjang sesi nanti malam juga sampai besok Bapak Ibu kita akan belajar 3 tahapan ini. Sehingga dengan demikian kita dapat benar-benar mengejar proses transformasi itu. Sekali lagi Bapak Ibu mengejar proses transformasi. Oke. Allah tidak hanya ingin touch up. Ya. Ini para wanita biasanya begitu ya. Ketika sudah berdandan, pergi keluar begitu. Dengan segala kesibukan, make up mulai pudar. Lipstick mulai hilang. Apa yang dilakukan Bapak Ibu? Bapak-bapak nggak tahu. Ibu-ibu apa yang dilakukan? Touch up. Begitu. Bapak-bapak nggak ngerti. Kita perlu definisikan itu. Biar tahu begitu ya. Dan Tuhan tidak hanya ingin melakukan itu. Touch up itu hanya menutup, menambal sebagian yang kita akan lakukan terus menerus. Tuhan ingin transform, perubahan total. Dari DNA kita, dari esensi keberadaan kita. Sampai kemudian apa yang kelihatan di luar dari karakter kita. Tuhan tidak hanya ingin touch up Bapak Ibu. Tuhan ingin transform seluruh kehidupan Anda. Itu kerinduan Allah
dari awal itu kerinduan Allah. Jadi sepanjang sesi nanti juga besok saya ingin kita ingat. Itu adalah kerinduan Allah sejak awal, bahkan dari awal penciptaan. Biarlah ini menolong setiap kita untuk dapat memahami mengapa kita perlu belajar tentang setiap tema ini. Terutama tentang spiritual transformasi. Siapkan diri kita sebentar untuk benar-benar sepanjang 2 hari ini belajar firman Tuhan ya. Mari kita tundukkan kepala kita di hadapan Tuhan. Bapak Ibu, setelah mendengarkan sesi ini saya ingin mengajak setiap kita berdiam sebentar di hadapan Tuhan. Mengingat betapa urgensinya tema ini. Berdoalah di hadapan Tuhan, memohon hikmat Tuhan untuk dapat memahami, mengerti setiap sesi firman Tuhan yang ada. Dan biarlah kita memohonkan Allah memberikan kita kerinduan yang besar, bukan hanya mendengarkan, tapi melakukannya di dalam kehidupan kita. Saya memberikan waktu sebentar kepada setiap kita untuk merenung setiap sesi ini di hadapan Tuhan. Kita gumulkan di hadapan Tuhan. Bapak, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih untuk firman-Mu pada kesempatan malam hari ini. Kembali mengingatkan setiap kami, begitu banyaknya tawaran, begitu banyaknya godaan yang mengicoh pikiran kami, yang menarik kami. Namun kembali Engkau Tuhan dengan kuasa-Mu menolong setiap kami agar kami kembali kepada kebenaran firman-Mu yang menjadi dasar dalam setiap kehidupan kami. Biarlah itu yang merubah setiap hidup kami ya Tuhan. Mampukan setiap kami dapat merespon dengan benar. Kami memohon kemurahan Tuhan Roh Kudus terus menuntun dan membimbing setiap kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan kami memohon. Amin.